Saya Yosinta Korinukti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Sriwijaya dengan nomor peserta PPG 2018 0034 6432 NIM 06264888 222 5041 pada hari ini Selasa 13 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja untuk video pembelajaran. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kaira, gimana kabarnya Kaira? Baik. Semangat ya Kaira. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Yuk, Paras, silakan berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah hari ini, lancarkanlah segala urusan yang akan kita lakukan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat diserap dengan baik. Amin. Terima kasih Paras. Nah, selanjutnya Miss mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Doni. Oh ya, kenapa Doni tidak hadir? Sakit. Nah, kita doakan ya semoga Doni lekas sembuh. Dan buat kalian yang ada di sini jangan lupa jaga kesehatan. Nah, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap coba berdiri dulu. Sekarang coba lihat kanan kirinya, masih ada sampah nggak? Kalau ada sampah silahkan dibuang di tempat sampah. Buku-buku yang tidak diperlukan silahkan dimasukkan ke laci. Karena kondisi kelas yang bersih itu akan membuat kita nyaman untuk belajar. Sudah? Semuanya sudah bersih? Sudah ya? Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hidrolisis garam. Nah, tujuan yang akan kalian capai pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis dari kajian literatur dengan tepat. Yang kedua, melakukan percobaan untuk menentukan sifat asam atau basa berbagai larutan garam dalam memprediksi pH larutan garam dengan menggunakan kertas lakmus atau indikator universal, bisa juga dengan pH meter, serta menunjukkan sikap ilmiah dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kalian akan menyusun dan menyajikan laporan hasil percobaan penentuan sifat garam dan memprediksi pH larutan dengan memunculkan sikap ilmiah dan percaya diri. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Terima kasih. Nah, kalian tahu tidak manfaat kita mempelajari materi hidrolisis garam itu untuk apa? Tidak tahu? Nah, sebenarnya kalian sering mendengar kata garam. Garam itu sangat
bagi kehidupan kita. Contohnya kita tahu garam dapur. Nah, sebenarnya yang kalian tahu pasti tidak hanya garam dapur, cuman kalian tidak sadar kalau senyawa yang kalian pakai itu adalah senyawa garam. Contohnya di dalam siapa yang suka bikin kue? Nah, itu juga salah satu kan pakai baking powder kan, pakai pengembang, itu juga salah satu contoh dari garam. Kemudian siapa yang suka bercocok tanam? Kaisar suka ya. Nah, kalau bercocok tanam itu biar tanamannya tumbuh subur itu dikasih apa? Pupuk. Ya, pupuk. Nah, pupuk itu juga salah satu contoh senyawa yang mengandung garam. Pada kegiatan kali ini, penilaian yang akan Miss lakukan itu bisa dilihat di slide. Yang pertama, Miss akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian menggunakan pendekatan scientific approach atau pendekatan ilmiah. Kemudian metodenya ada diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga praktik. Kemudian untuk penilaiannya ada 3, penilaian sikap nanti akan dinilai dari angket. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi nanti ketika kalian praktik kalian harus aktif dan membuat kelompoknya itu jadi lebih hidup gitu ya. Jadi biar semuanya itu terlibat aktif. Nah, kalian tentu masih ingat ya tentang materi asam basa? Ingat nih. Masih ingat. Nah, coba nikel. Jika suatu asam bereaksi dengan basa, dia akan menghasilkan apa? Garam dan air ya, Miss? Ya, betul, akan menghasilkan garam dan air. Jadi garam itu bisa mengalami reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisisnya ada yang hidrolisis total, hidrolisis parsial, dan juga tidak terhidrolisis. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ini adalah gambar garam. Nah, bagaimana sifat yang kalian tahu? Rasanya asin, Miss. Ya, betul Raja. Rasanya adalah asin. Kemudian ada yang berpendapat lain tentang garam. Biasanya yang sering kalian jumpai di rumah itu garam namanya apa? Garam dapur. Garam dapur. Rumus kimianya apa? NaCl. Ya, betul, NaCl. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari garam itu banyak sekali. Contoh yang paling mudah adalah baking soda. Baking soda itu juga termasuk sebagai garam. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar kedua itu apa? Sabun. Gambar sabun. Nah, kira-kira sabun itu sifatnya asam atau basa? Basa. Basa. Kenapa bersifat basa? Karena termasuk reaksi asam dan basa. Iya, betul Kristal, karena termasuk reaksi asam dan basa. Bisa dilihat di sini ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu garam itu bersifat asam atau basa? Tadi contohnya sudah ada garam dapur dan sudah ada sabun yang kedua-duanya itu termasuk garam. Nah, jika kalian masih ingat ketika kita mempelajari asam basa itu kan kita pakai kertas lakmus ya sebagai indikator. Lakmus merah itu berarti dia penanda apa? Asam. Ya, penanda larutan bersifat asam. Kalau yang biru? Ya, bersifat basa. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi sifat garam. Kalian sudah siap? Nah, kalau sudah siap berarti siapkan dulu handphonenya. Kita akan melakukan pretest. Keluarkan handphonenya. Ada yang tidak bawa handphone? Nah, sekarang di sini sudah ada QR untuk pretest. Silahkan di-scan dan kalian mulai mengerjakan pretestnya. Ada scan banget. Bisa di-scan nggak? Bisa. Bisa ya. Sudah di-scan semua? Nah, silakan kalian join. Kodenya adalah 660759.
Nah, setelah kalian mengerjakan pretest dan sudah tahu hasilnya, di sini tadi yang tertinggi itu ada Kaiser ya. Kaiser dengan jumlah benarnya ada 8. Kita berikan applause untuk Kaiser. Tenang, ini baru pretest, nanti masih ada post testnya. Nah, setelah kalian melaksanakan pretest dan sudah mengetahui hasilnya, sekarang saatnya kita masuk ke kegiatan inti. Misalkan bagikan LKPD, kalian sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah ya. Ini LKPD untuk kelompoknya Mikel, ini untuk kelompoknya Valka, dan ini untuk kelompoknya Wan. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD ya. Nah, silakan dibuka. Kemudian kita akan mulai dari kegiatan yang pertama. Sudah dibuka di bagian orientasi masalah. Di dalam LKPD itu ada bacaan, silakan kalian baca dan jawab pertanyaan yang ada di bagian bawah. Nah, tadi di LKPD tersebut sudah ada beberapa masalah. Ada yang bisa menyebutkan permasalahannya apa saja? Saya Miss. Ya, Wira. Jadi permasalahannya itu karena anak Kak Devi udah kayak menunjukkan gejala-gejala nggak mau tumbuh sama juga warna tanamannya itu udah mulai menguning, Miss. Ya. Jadi pohonnya mau mati. Iya, betul. Jadi pohonnya mau mati karena tanamannya udah menguning ya. Ada lagi? Ya. Kak Doni coba pakai kayak urea gitu, tapi ternyata gejalanya jadi lebih parah. Iya, sudah pakai pupuk urea tapi hasilnya malah jadi lebih parah. Ada lagi? Iya, Mai? Kandungan di setiap pupuknya berbeda-beda. Ya, betul, kandungan di setiap pupuknya berbeda. Mungkin ada yang bisa menemukan lagi? Ya, Kaiser? pH tanah yang ideal itu antara 6 sampai 7. Ya, betul. pH tanah yang ideal itu dari bacaan tadi disebutkan antara 6 sampai dengan 7. Jadi dari bacaan itu kalian sudah tahu ya, ada beberapa masalah yang tidak sesuai. Nah, di pertanyaan yang kedua, konsep pengetahuan apa yang berhubungan dengan permasalahan di atas? Ya, Rumi? Asam, basa, sama hidrolisis. Ya, oke. Terima kasih Rumi. Ada asam, basa, dan juga hidrolisis garam. Jika suatu pupuk yang mengandung garam dapat bersifat asam atau basa, kira-kira bagaimana cara kalian menentukan sifat dari garam itu? Ada yang tahu? Tidak. Nah, itulah yang akan kita cari tahu ya. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya untuk kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu mengorganisir untuk belajar. Kalian nanti akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat garam. Nah, kalian akan merancang strateginya itu seperti apa. Dengan aktivitasnya, yang pertama merancang percobaan. Kalian boleh gunakan handphone untuk mencari literatur yang tepat untuk menguji
senyawa garam. Kemudian menguji sifat garamnya ya. Yang kedua, kalian akan menuliskan alat dan bahan. Alat dan bahannya sudah disediakan di depan. Oke, silakan perwakilan kelompoknya untuk ambil alat dan bahannya. Sudah ada di depan. Itu kertas lakmusnya jangan lupa Kaisar. Oh iya, Miss. Kelompok yang lain? Nah, sebelum kalian mulai untuk melakukan praktik, tolong dicermati ya. Jadi, dalam satu kelompok, sebelum memulai percobaan, ajaklah temanmu untuk turut aktif dalam melakukan percobaan ini. Yang kedua, bagilah tugas agar pekerjaan menjadi ringan dan berhati-hatilah selama melakukan percobaan. Yang ketiga, ikutilah prosedur kerja dan instruksi guru dalam melakukan percobaan. Yang keempat, gunakan sumber acuan yang kalian miliki untuk menambah informasi dan menjawab pertanyaan di LKPD. Yang kelima, selesaikan pertanyaan yang ada dalam LKPD bersama teman kelompok kalian. Jadi setelah melakukan praktek, ada pertanyaannya, silahkan didiskusikan dengan anggota kelompok. Ada yang mau bertanya? Tidak, oke, boleh silahkan mengerjakan prakteknya. Iya. Ini Lab tetes. Terus pipet tetes. Mana ya, Mas? Ini nampak. dia bisa ambil buku, Pak. Tolong ambilin. Anjay. Udah habis ya. Nah, data IT. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan
selesaikan percobaannya. Waktunya kalian untuk mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Ada yang mau presentasi duluan? Ya, betul. Silakan Mira. Selamat pagi. Jadi saya dari kelompok 2. Jadi hasil dari diskusi kita yaitu untuk menguji sifat garam, yang pertama kita butuh alat dan bahan. Yang pertama ada beaker glass, yang kedua ada plate test, yang ketiga ada pipet tetes, yang keempat ada lapis merah, yang kelima ada lapis biru, yang keenam ada larutan NH4x2SO4, yang ketujuh ada larutan CH3COONA, yang kedelapan ada NH4Cl. Dari sifat masing-masing larutan menggunakan aqueous merah dan aqueous biru. Jadi ini hasilnya. Nah, terima kasih untuk kelompoknya Wira yang sudah mempresentasikan hasilnya, dan juga kelompok lain yang sudah aktif untuk menanggapi hasil percobaan yang kelompok Wira tampilkan. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajarannya. Setelah melakukan percobaan penentuan sifat asam atau basa dari berbagai larutan garam, jika lahan petani dalam kondisi basah, maka pupuk mana saja dari 4 pupuk yang tersedia itu yang dapat digunakan untuk mengolah lahan pertanian agar hasil pertaniannya optimal? Kira-kira pupuk yang mana? ZA bukan? Ya, betul Krista, adalah pupuk ZA. Nah, sekarang Miss akan memberikan penguatan ya. Nah, untuk pengertian hidrolisis garam, hidrolisis itu berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang berarti penguraian. Berarti hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basanya kembali. Ada 2 macam hidrolisis, yaitu ada hidrolisis parsial atau sebagian, jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat, atau sebaliknya. Dan pada hidrolisis sebagian hanya salah satu ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, yang lainnya tidak. Kemudian yang kedua, hidrolisis total, jika garamnya berasal dari asam lemah dan juga basa lemah. Nah, di sini garam dari asam kuat dan basa kuat. Di dalam air, garam ini akan terhidrolisis sebagai kation dari basa lemah terhidrolisis, sedangkan anion dari asam kuatnya tidak. Contohnya ada garam NH4Cl. Di dalam air, NH4Cl akan terionisasi sempurna membentuk ion Cl- dan NH4+. Ini adalah reaksinya. NH4Cl terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ bereaksi dengan air membentuk atau menghasilkan NH3 dan ion H3O+. Kemudian Na+ bereaksi dengan air, dia tidak akan bereaksi atau tidak ada reaksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Sudah paham ya? Kalau sudah paham berarti selanjutnya adalah post test. Setelah kalian melakukan percobaan, silakan mengerjakan soal post testnya. Yuk silakan di scan QR-nya. Kodenya 562923. MG yang MG kan wah 100 cok. Nah, ini adalah peringkatnya ya. Setelah kalian mengerjakan post test, Raja di peringkat pertama, kemudian ada Kaiser, dan yang ketiga siapa tadi ya? Wira ya. Oke, selamat untuk Raja, Kaiser, dan juga Wira. Dan teman-teman yang lain, semoga tidak patah semangat ya. Sekarang kalian sudah melaksanakan praktikum, tadi sudah presentasi juga. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Volka? Kita udah belajar tentang sifat-sifat garam. Terus Ya. kita juga udah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat garam. Ya, betul. Kita tadi sudah mempraktekkan bagaimana mengidentifikasi sifat garam, dan juga tadi kalian sudah mengerjakan pretest dan posttestnya ya. Nah, hasilnya kita sekarang akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana materinya, apakah mudah dipahami atau sulit dipahami? Mudah. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Masih semangat gak? Ya, masih semangat ya. Miss informasikan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pH larutan garam. Jadi kita akan menghitung pH larutan garam. Jangan lupa disempatkan di rumah untuk dibaca dulu materinya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Krista, silahkan maju ke depan. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga bisa kami pahami dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih Krista, dan juga terima kasih juga untuk kalian yang sudah berpartisipasi aktif di kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat belajarnya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.